Sudah saya record. Silakan on cam sesuai aturan yang sudah diinfokan untuk on cam. Yuk, 9A sampai 9C silakan on cam. Nesa belum, Kina, yuk on cam. Gesa, Jili, Askailah, Delisa, Sakwin, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai. Kalian sudah isi presensi ya, presensi yang ada di chat. Nanti di akhir juga saya akan share kembali. Saya akan share. Kita akan bahas soal yang tadi baru saja kalian kerjakan. Ya, tadi kalian kan mengerjakan tryout lab school kan, one labs. Nah, ada sedikit perbedaan. Yang pertama perbedaannya begini. Yang tryout one labs kemarin, kan ini yang kedua ya. Kalian yang pertama itu kan eh, hanya Cibubur dan Rawamangun ya yang melakukan tryout. Nah, di yang kali ini semua termasuk Kebayoran dan Cirenda ya. Untuk soal sama 30 nomor dan berarti mereka juga mengerjakan soal yang sama dengan kalian, soalnya ini. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu. Oke, yang pertama nomor satu dilihat. Tadi keluar gak di soal? Ada kan? Pasti ada ya. Ada Pak. Ada. Nah, dilihat di sini yang ditanyain nomor satu, kesimpulan yang paling tepat berdasarkan teks tersebut adalah yang ditanyain kesimpulan. Ya, oke. Saya minta Fakri, Anindito Fahri, teksnya dibaca dulu Fahri. Sini kenapa nih? Bahasa langsung Pak. Ya, masih ada? Kelihatan, Fahri? Udah kelihatan Pak. Ya, silakan dibaca. Bahasa Indonesia resmi pertama kali digunakan sebagai bahasa kerja. Abdul Mukti menggunakan bahasa Indonesia di sidang umum UNESCO. Abdul Mukti menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Peristiwa tersebut peristiwa tersebut berlangsung pada Konferensi Umum ke-43 UNESCO. Konferensi diadakan pada 4 November 2025 di Samarkand, Uzbekistan. Dalam pernyataannya, Mukti tidak hanya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, namun juga mengawali dan menutup pidatonya dengan pantun. Dia diakui UNESCO, pantun menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Bahasa Indonesia, salah satu bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Hal tersebut berlangsung sejak tahun 2023. Kini terdapat 10 bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO, di mana terdiri atas 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meliputi bahasa Inggris, Prancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol. Selanjutnya, terdapat 4 bahasa dari negara anggota UNESCO lainnya, seperti bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia. Pada awal pidatonya, Mukti menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Uzbekistan sebagai tuan rumah. Konferensi ini menjadi istimewa karena diselenggarakan di luar markas besar UNESCO di Paris. Hal tersebut menjadi pertama kalinya dalam 4 dekade lebih, serta mempertemukan 194 negara anggota dalam forum global.
Mukti juga mengapresiasi dukungan UNESCO serta seluruh negara anggotanya, dikarenakan telah mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10. Kejadian tersebut terjadi pada 20 November 2023. Ia menegaskan bahwa bahasa Indonesia menjadi jembatan persatuan dalam keberagaman, menyatukan lebih dari 17.000 pulau dan 700 bahasa lokal. Selain itu, menyatukan pula lebih dari 1.300 etnis. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan teks tersebut adalah Coba dilihat pilihan opsinya dulu, Fahri. Ini sebenarnya mudah nih. dibaca, Pak. Ya, menurut kamu jawabannya apa? Ini tadi sebenarnya sudah kalian kerjakan. Ini saya hanya mereview Yang yang B, tadi Pak. kalian kerjakan. Apa? Yang B. Kenapa yang B? Coba dilihat pilihan yang A. UNESCO menetapkan bahwa seluruh kegiatan konferensi internasionalnya hanya menggunakan 6 bahasa resmi, tanpa penambahan bahasa lain. Bener gak? Enggak, Pak. Enggak, ya. Karena ada penambahan bahasa lain. Ada 4 bahasa lain. Jadi totalnya itu sebenarnya boleh 10. 10. Ya. Terus yang C dilihat. Bahasa Inggris tetap diposisikan sebagai bahasa komunikasi utama dalam seluruh forum internasional tanpa memberi ruang bahasa dari negara lain. Salah, Pak. Salah, tetap ngasih ruang kok buat bahasa-bahasa lain. Bener kan? Yang Ya, D, coba. Penyelenggaraan konferensi UNESCO di luar Paris menunjukkan bahwa markas organisasi tersebut telah dipindahkan secara permanen ke negara lain. salah juga, Pak. Enggak ya. Nggak nggak berarti dipindahkan secara permanen. Yang benar apa? Penggunaan bahasa Yang D, Indonesia Pak. ya dalam sidang umum UNESCO mencerminkan adanya pengakuan internasional terhadap identitas, peran, kontribusi Indonesia di tingkat global. Ya, memang secara tertulis ini yang pilihan B nggak ada di sini. Ya, nggak ada. Tapi dari pilihan-pilihan jawabannya kita bisa tahu bahwa kesimpulan ini yang B. Ya, ini yang pemahaman inferensial, jadi tidak tekstual ya. Nomor dua, nomor dua, tolong dibaca. Casya, ada Casya? Iya, Pak. Ya, dilihat dulu soalnya nih. Ini juga sebenarnya tadi muncul. Pernyataan berikut yang merupakan gagasan utama teks adalah, oke, teksnya dibaca dulu Casya. Manfaat membaca buku di tengah era digital. Kondisi di tengah arus informasi yang serba instan dan dunia digital yang terus berkembang, membaca buku mungkin terasa seperti kebiasaan yang perlahan ditinggalkan. Banyak orang yang memilih konten singkat seperti video pendek, artikel daring, atau media sosial yang mencari hiburan maupun informasi. Namun, di balik kesederhanaan aktivitas membaca buku, tersimpan banyak manfaat mendalam yang tetap relevan. Bahkan, sangat dibutuhkan, bentar Pak, eh, sangat, enak tadi, sangat, bahkan sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Membaca buku melatih fokus dan konsentrasi, berbeda dengan scroll media sosial yang cepat berganti topik. Membaca buku mengajak kita untuk menyelami satu alur cerita atau pembahasan secara mendalam. Ini membantu otak berlatih untuk tetap fokus dalam waktu lama. Sesuatu yang semakin sulit dilakukan di era digital yang penuh distraksi. Selain itu, membaca buku meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Buku Non-fiksi, terutama non-fiksi atau sastra mendorong pembaca untuk merenung, mengevaluasi ide, dan melihat berbagai sudut pandang. Hal ini sangat berguna di masa sekarang, di mana banjir informasi di internet seringkali membaut orang terjebak dalam opini dangkal atau berita palsu.
Dilihat dari sisi kesehatan mental, membaca buku memberikan efek relaksasi yang serupa dengan meditasi. Aktivitas ini membantu mengurangi stres, menenangkan pikiran, dan memberikan pelarian dari hiruk-pikuk dunia digital. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa membaca selama beberapa menit saja bisa menurunkan detak jantung dan tingkat stres secara signifikan. Manfaat lain yang kalah penting adalah peningkatan kosakata dan kemampuan bahasa berbahasa. Buku, terutama karya sastra atau tulis bermutu, memperkaya pembendaharaan kata dan membantu pembaca menjadi komunikator yang lebih baik, baik dalam tulisan maupun percakapan. Oke, terima kasih Casya nih. Secara garis besar, kalau kalian baca teksnya aja, ini kan ngomongin masalah manfaat baca buku. Manfaatnya itu kan ada 4, ya. Melatih fokus konsentrasi, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Terus, sebagai efek relaksasi, kesehatan mental, sama peningkatan kosakata, ya. Nah, di sini nomor 2, lihat pernyataan berikut yang merupakan gagasan utama teks. Apa? Tadi keseluruhan teks itu kan tadi saya bilang ngomongin apa sih? Ngomongin manfaat yang ada 4 tadi itu loh. Berarti yang nomor 2 kira-kira apa? Apa? Jawabannya apa? Yang bisa siapa? Kalian ingat-ingat tadi waktu ngerjain soal ngisinya apa ini? Membaca buku memiliki banyak manfaat yang tetap relevan di era digital. Ya, bener ya. Yang B ngomongin manfaatnya. Mana bukti relevannya atau enggak? Lihat di paragraf pertama, kalimat terakhir. Namun di balik kesederhanaan aktivitas membaca buku, tersimpan banyak manfaat mendalam yang tetap relevan bahkan sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Paragraf selanjutnya, paragraf 2, 3, 4, 5, itu ngomongin manfaatnya doang. Ya, secara khusus. Jadi yang B. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 3 dilihat. Azam. 9B, Azam. Lihat Zam, coba. Ya Pak, nomor berapa? Nah, nomor 3, nih kalau kamu tadi nyimak gampang nih. Gagasan yang mendukung pernyataan bahwa membaca melatih fokus. Kan tadi manfaatnya ada melatih fokus, terus ada Iya. eh, berpikir kritis, relaksasi, sama penambahan kosakata. Nah, gagasan yang mendukung melatih fokus yang mana? Eh, B Pak, membaca membaca mengajak pembaca menyelam satu alur secara mendalam, Pak. Oke, tepat itu ya. Kalau yang A, kenapa salah? Karena itu manfaatnya buat peningkatan kosakata, ya. Yang C, kenapa salah? Karena itu gagasan pendukung untuk bersikap kritis, ya. Yang D, kenapa salah? Karena itu gagasan pendukung untuk yang memberikan efek relaksasi kesehatan mental. 3, yang B, jelas ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, Daril 9A. Ya Pak, Dibaca dulu nih soalnya nih. Oke Pak. Berdasarkan informasi dalam teks, manakah kegiatan sehari-hari berikut yang mendukung terwujudnya rumah rumah ramah lingkungan? Nih, Daril, ini kan keluar soal kayak gini. Ditanyain, manakah kegiatan sehari-hari berikut yang mendukung terwujudnya rumah ramah lingkungan? Ya, jadi Iya belum Pak. tentu nih ada di teksnya. Cuman kira-kira ini pertanyaan yang meminta kamu berandai-andai hubungannya sama teksnya apa sih? Mungkin nggak kalau kita ngejawab ini nggak usah baca teksnya. Hmm, Dicoba mungkin. ya. Kan kata kuncinya mendukung terwujudnya rumah ramah lingkungan. Iya Pak.
Sekarang kalau pilihannya kayak gini, dilihat mana yang kira-kira mendukung terwujudnya rumah ramah lingkungan. Coba lihat yang D. Itu buat rumah ramah lingkungan nggak? Yang C, Pak. Yang Jawabannya yang mana? Nih, ini tanpa ngomongin teks di atasnya deh, harusnya ini bisa dinalar kok. Kegiatan sehari-hari. Mana sih, Yang Daryl? C, Pak. oh Yang yang C C ya. ya, Yang C. Nah, iya yang C yang C. bener ya. Ini tanpa kalian coba eh, ngelihat teksnya dulu. Kalian nalar dulu aja pilihan jawabannya. Menyalakan pendingin di ruangan di semua sisi. Ya, itu bukan ramah lingkungan. Mendesain rumah bergaya futuristik dengan bahan eksklusif ya juga bukan ramah lingkungan. Membeli rumah di pusat kota agar dekat dengan fasilitas umum itu bukan kegiatan sehari-hari. Mungkin kegiatan sehari-hari kamu membeli rumah, bukan kan? Yang C, mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Nah, itu udah hemat waktu sebenarnya kalau kalian tadi ngeh, oh tanpa harus baca, kalian bisa lihat. Sama, nomor 5 juga. Manakah pernyataan berikut yang relevan dengan isi teks? Sebenarnya kalau kalian nanti ketemu teksnya, kalau misalnya kalian tetap mau baca, ya udah baca aja. Cuman secara sekilas, karena paling ini ngomongin apa sih? Ngomongin teknologi hijau untuk rumah ramah lingkungan, ya. Kira-kira apa? Nah, pernyataan berikut relevan apa nggak relevan terkait yang ramah lingkungan tadi? Relevan, Pak. Yang pernyataan pertama, relevan nggak? Pemuda merakit pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi tagihan listrik? Relevan. Relevan. Yang kedua coba, memasang AC untuk semua ruangan di rumah demi kenyamanan saat musim panas? Tidak relevan. Nggak relevan. Ya, yang ketiga, kelompok Dasar Wisma Melati mengadakan pelatihan tentang cara mengelola sampah rumah tangga, relevan nggak? Relevan. Relevan. Jadi relevan, tidak relevan, relevan. Ya, untuk yang nomor 4 sama 5, kalian cuman baca sekilas saja udah tahu, oh arahnya ini teksnya ngomongin tentang ramah lingkungan. Ya, dan ini kan kalian diminta buat yang itu, evaluasi, apresiasi, sama inferensial. Jadi nggak begitu tekstual, nggak begitu sama seperti teksnya pertanyaannya. Diminta berpikir yang berkaitan dengan teksnya. Nomor 6, Salma Latifah. Halo, nomor 6. Salma, dibaca dulu soalnya Kedengeran Salma. nggak, Pak? Kedengeran. Halo Salma, dibaca dulu nih ininya soalnya. Oh ya, cengkeh mengandung antioksidan tingkat Soalnya, tinggi. soalnya, soalnya Oh, nih, soalnya. soalnya. Langsung soalnya dulu. Pertanyaan berikut yang merupakan fakta berdasarkan teks tersebut adalah Oke, sekarang saya bilang gini, ini yang ditanyain udah pasti fakta, ya kan? Tanpa lihat teks di atasnya, kalian bisa nentuin nggak dari 4 pernyataan ini yang fakta yang mana? A sama D, Pak. Hmm? A A sama? sama C maksudnya. A sama C. C, ya. Nah, tinggal kalau kalian ragu bener gak nih? Oh, saya ngerasa A sama C ini bener fakta. Cuman masalahnya ada di sana gak teks ini? Nah, baru kalian cross check. Oh, ternyata ada nih di paragraf 1 Indonesia menghasilkan hampir 70%. Berarti ada di teks kan? Terus lihat lagi produksi saat ini sekitar 134,77 ribu ton. Ada berarti di teks. Jelas ya A sama C. Yang B sama D udah pasti salah. Merupakan tanaman paling penting itu udah opini. Cengkeh adalah rempah terbaik, terbaik itu opini. Jadi udah pasti A sama C, tinggal kalian langsung cross check ke atas, bener gak nih jawabannya? Ada gak di teksnya? Jadi kalian nggak buang-buang waktu untuk soal seperti ini. Jelas ya?
Lanjut, kita ke nomor 7. Soalnya dulu dibaca Nala. Saya, Pak. Ya, Oke. Istilah yang termasuk bidang arkeologi atau sejarah dalam teks tersebut adalah apa? Gini, hmm, sama nih nomor 7 ini ya. Kalau misalnya ada kayak gini, istilah yang termasuk bidang arkeologi atau sejarah dalam teks tersebut adalah kalian lihat dulu nih opsinya A, yang B, C sama D. Kira-kira yang ngomongin masalah arkeologi yang peninggalan C, benda Pak. prasejarah itu yang mana? Tanpa kalian baca dulu C, teks di atasnya. C, C C. ya, Stella, Ya, Kiramakuta, Praba, dan Udara Banda ada. Kalau kalian udah yakin yang C, karena yang lainnya bukan pilihan terkait ini ya, terkait arkeologi, naik ke atas. Ada gak disebutin gak? Oh ternyata disebutin ya. Nih di paragraf 3 disebutin kan, ya. Kiramakuta, terus Hara kan, Udara Banda, Praba, ternyata disebutin berarti yang C langsung bisa ketahuan jawabannya tanpa kalian membuang-buang waktu bolak-balik baca teksnya. Stella, ada yang tahu gak Stella itu apa? Hmm? Stella itu kayak sandaran buat arca gitu, pilar dia. Pilar yang ukiran-ukiran itu. Oke, coba yuk lihat nomor 8. Nah, untuk yang nomor 8 ini, mau nggak mau balik dia baca dulu teksnya. Ya, Elmira, silakan dibaca dulu Elmira. Situs Candi Risan sebagai warisan budaya. Candi Risan merupakan peninggalan masa klasik Hindu-Buddha yang diduga berasal dari sekitar abad 9 sampai 10 Masehi. Situs ini terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta. Candi ini berlatar belakang agama Buddha. Hal itu ditandai pada adanya arca Avalokiteswara yang ditemukan di area situs. Arca Avalokiteswara tersebut dalam posisi duduk di atas Padmaganda dengan kedua kaki disilangkan. Kondisi stela sebagian pecah dan pada bagian yang masih utuh tampak hiasan geometris. Kedua tangan pada bagian lengan ke bawah kondisinya patah atau hilang. Memakai kira mahkota, hara, kancidama, udara banda, dan praba di belakang kepala arca serta tangan kiri memegang bunga. Pada mahkota ada arca Amitabha. Candi Risan sudah mengalami transformasi akibat aktivitas alam dan manusia. Banyak batu candi yang sudah tersusun tidak pada konteks aslinya. Banyak juga batu yang hilang. Pada tahun 1980-an, arca Awalokiteswara Candi Risan hilang, tetapi dapat ditemukan kembali. Saat ini arca tersebut dipindahkan dan diamankan di kantor BPCB Provinsi DI Yogyakarta. Adapun arca Awalokiteswara yang ada di halaman situs Candi Risan saat ini merupakan arca tiruan. Oke, tadi. Yang A, bener gak nih? Situs Candi Risan terletak di wilayah Gunung Kidul, bener gak? Benar. Bener ya, itu di paragraf pertama langsung jelas. Candi Risan, situs ini terletak di Gunung Kidul, Jogja. Berarti ini benar. Yang kedua, Arca Awalokiteswara ditemukan dalam posisi berdiri, tegak. Salah. Salah. Kenapa? Karena Tadi ada ditemukan dalam posisi posisinya duduk. duduk tuh di paragraf 2 ya. Yang tiga, pada mahkota terdapat arca Amitabha kecil. Benar. Benar. Yang D, arca asli kini diamankan di kantor BPCB Jogja. Benar. Nah, tuh lihat tuh dua kalimat terakhir. Saat ini arca tersebut dipindahkan
dan diamankan di kantor BPCP DI Yogyakarta ya. Benar berarti benar, salah, benar, benar ya. Oke, ini tadi ini kelihatan nggak ya di kalian? Jika pengguna internet, lihat nomor 9 soalnya Nauren dibaca Nauren. Jika pengguna internet tidak menerapkan langkah menghindari hoaks, kemungkinan yang terjadi adalah Oke, deinformasi. Nauren. Misalnya nih nomor 9, kalian nggak bisa nih ngebaca ininya nih apa namanya tulisannya kecil-kecil banget. Langsung baca soalnya sama pilihan jawabannya ketemu nggak jawabannya? Ketemu. Ketemu kan? Jika pengguna internet nggak menerapkan langkah menghindari hoax, kemungkinan akan yang terjadi gimana? Yang Apakah menjadi lebih bijak bermedia? enggak, Enggak kan? Terus literasi digital meningkat secara merata? enggak, Enggak juga, orang dia nggak menghindari hoax. Sumber berita kredibel makin dipercaya? enggak. Enggak juga. Informasi palsu semakin cepat menyebar luas? Iya, Iya, ya karena nggak menerapkan langkah menghindari hoax. Ya, pasti yang D. Ya, ini sebenarnya bisa ditebak ya, dinalar bisa ya. Lanjut kita ke nomor 10. Bentar. Fiori. Dilihat dulu nih, minyak kehidupan. Apa yang sih yang ditanya? Oke, lihat dulu pertanyaannya, Fiori. Peristiwa dalam teks yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari adalah Relevan itu maksudnya apa, Fiori? yang mungkin terjadi, Yang relevan, nggak relevan ya sama kehidupan sehari-hari berarti nggak apa? yang masuk Nggak akal. sesuai gitu ya, nggak sesuai ya. Iya. Oke, dibaca dulu teksnya, Fiori. Siang itu mobil tangki minyak datang. Mobil tangki minyak datang ke pantai selama seminggu 2 kali. Namun hari itu warga kampung sedang berpesta. Ada pesta pernikahan putri kepala desa. Seperti biasa, Lukas membeli minyak sebanyak 2 buah jerigen untuk keperluan lampu mercusuar. Warga mungkin lupa beli minyak. Mereka menghadiri pesta pernikahan. Besok datang lagi ke sini, Pak, kata Lukas. Tidak bisa, Kas. Sudah ada jadwalnya. Besok kami harus jualan di desa sebelah timur, kata Pak Samuel, penjual minyak tanah. Ya sudah, Pak. Ya sudah, tunggu sebentar, Pak. Lukas bergegas pulang ke rumahnya mengambil 6 kaleng bekas roti biskuit. Saya beli lagi, Pak. Isi 6 kaleng ini dengan minyak ya. Tapi uangnya baru bisa saya bayar saat Bapak kesini lagi. Gimana? Tanya Lukas. Ya sudah, nak. Kamu boleh beruntung 2 kali, berutang 2 kali ini. Jawab Pak Samuel. Ia segera mengisi 6 kaleng bekas itu dengan minyak. Petang harinya setelah pesta selesai, orang-orang mulai ingat akan keperluan rumahnya masing-masing. Mereka lupa membeli minyak tanah karena keasikan menghadiri Saat itu, apa Pak? Nggak kelihatan. Sorry, sorry. Hmm. Saat itu ayah Lukas yang bekerja sebagai penjaga mercusuar bersiap-siap berangkat ke sana. 2 jerigen minyak tanah dientengnya dan dibawanya menuju perahu. Tiba-tiba Pak Ramon tetangganya keluar dari rumahnya dan berseru, Bapaknya Lukas, kami perlu minyak tanah, tolonglah 2 liter saja. Warga lain ikut keluar dari rumahnya. Mereka bergegas mengerumuni ayah Lukas untuk meminta minyak. Ayah Lukas tidak tega menolak permintaan tetangganya. Ia tahu minyak dibutuhkan warga untuk menyalakan kompor dan lampu semplong di desa yang belum mendapat aliran listrik. Kalau ia menolong beberapa tetangga itu, nanti minyak tanah untuk lampu mercusuar tak cukup. Lampu mercusuar masih kuno, bahan bakarnya minyak tanah. Akibatnya berbahaya bagi kapal-kapal bila lampu tidak menyala. Ayah segera berangkat saja ke mercusuar. Lukas sudah mempersiapkan minyak cadangan di rumah. Ayo bapak-bapak yang membutuhkan minyak ke rumah kami, ucap Lukas. Akhirnya persoalan minyak kehidupan diselesaikan dengan baik. Warga yang butuh minyak dapat membelinya dari Lukas 3 hari mendatang. Saat mobil tangki datang, Lukas akan membayar uang Pak Samuel menggunakan uang hasil menjual minyak kepada tetangga. Oke, nah yang relevan, yang ada kaitannya kira-kira yang mana nih? Eh,
Menolong tetangga walau dalam kondisi sulit sekalipun. Ya, ya, tepat ya, itu yang C ya. Tapi saya mau tahu dulu supaya gini. Yang jelas kalian mudeng nggak sih ceritanya? Jadi itu di desa, tangki minyaknya tuh datang seminggu 2 kali. Nah, pas itu tangki minyaknya datang, warga yang biasanya beli tuh nggak ada karena datang ke pesta. Adanya kan si Lukas kan. Nah, ternyata si Lukas ini mikirin orang lain juga. Akhirnya dia ngebeli pakai botol-botol bekas, sorry, kaleng-kaleng bekas biskuit. Dibayarnya nanti tapi kalau didatang berikutnya. Mungkin dia udah feeling kalau nanti pasti warga desa bakalan kekurangan minyak. Akhirnya dia eh, utang dulu. Nah, benar ternyata tetangganya butuh minyak. Akhirnya dikasih minyak yang tadi udah disiapin sama si Lukas itu. Ya, menolong tetangga walau dalam kondisi sulit sekalipun. Ya, 11 dilihat. Ini jawaban lebih dari satu. Respon emosional yang mungkin dirasakan pembaca, pembaca berarti kita ya, kepada si tokoh Lukas ini, kira-kira kamu tuh gimana sih? Kira-kira kita kagum nggak sama kepedulian Lukas nih tadi? Halo? Kagum, Pak. Kagum ya? Oh, dia kok kepikiran gitu, padahal orang lain belum tentu mikirin dia. A, itu benar. Kesal karena Lukas menunda membayar utangnya? Saya rasa sih enggak ya. Karena sebenarnya dia nalangin dulu itu, ngambil yang penting ada dulu deh stok minyaknya dibayarnya minggu depan. Terus Harum melihat usaha Lukas mungkin nggak? Mungkin. Bangga sama sikap tanggung jawab Lukas mungkin nggak? Mungkin. Berarti yang A, C, dan D. Ya. Sambil kalian inget-inget tadi. Ketika kalian mengerjakan, kalian milihnya ini nggak? A, C, dan D nggak? Yang paling nggak mungkin respon emosional itu yang B. Oke, kita lanjut. Nah, ini relevansi lagi yang ditanyain. Elano, dibaca Elano. Soalnya. Eh, Bagaimana relevansi sikap tokoh semut dan tokoh merpati terhadap konteks kehidupan sehari-hari? Jawaban benar lebih dari satu. Oke, relevansi sikap tokoh semut dan tokoh merpati dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi berarti ini ngomongin sikapnya semut sama sikapnya merpati kalau dijadiin ditarik ke kehidupan nyata sehari-hari itu kayak gimana sih? Dibaca dulu, Elano. Suatu hari di derasnya aliran sungai, terlihat seekor semut yang tak sengaja jatuh terpleset ke dalamnya. Semut berteriak sekencang mungkin dan meminta pertolongan. Tolong, tolong, aku tidak bisa keluar dari sungai. Jerit si semut putus asa dari kejauhan. Seekor burung merpati yang melintas melihat kejadian itu dan Apa? menghampiri semut. Merpati itu menghampirinya sambil membawa sehelai daun untuk menolong semut. Halo, Elano. Halo? Benar, Pak. Ini eh, ada yang nelpon-nelpon. Gimana sih? Emang kamu pakai laptop gak? Iya, WA-nya kehubung. Siapa yang nelpon itu diisengin berarti kamu. Eh, Baru, Pak. Tuh kan, Bara. Ah, Tenang semut, aku akan menolongmu. Tangkap daun ini. Kata merpati kepada semut. Semut pun selamat dari kejadian yang menimpanya. Tak lupa semut mengucapkan terima kasih kepada merpati karena telah menolongnya. Terima kasih banyak merpati. Tanpa kamu mungkin aku sudah hanyut bersama derasnya air sungai. Ujar semut sambil menangis haru.
Keesokan harinya, semut melihat seorang pemburu yang sedang mengarahkan target tembakannya ke merpati. Melihat hal tersebut, semut mencari cara agar sang pemburu gagal menembaknya. Oh tidak, merpati yang menyelamatkanku kemarin akan ditembak pemburu. Aku harus cari cara untuk mencegahnya. Ucap semut dalam hati. Akhirnya semut menggigit kaki sang pemburu hingga membuatnya kesakitan dan salah membidik sasaran. Merpati kemudian mengetahui kalau semut telah menggagalkan aksi si pemburu. Ia kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak semut. Tanpa kamu, aku mungkin sudah mati terkena tembakan si pemburu, kata Merpati dengan lega. Oke, saya tanya dulu Elano. Si merpati bantuin semut gimana caranya? Eh, Memberinya daun Nah, si untuk semut bantuin merpati gimana caranya? menggigit kaki si pemburu. Oke, sekarang dilihat dulu. Bagaimana relevansi sikap tokoh semut dan tokoh merpati terhadap konteks kehidupan sehari-hari? Jawaban benar lebih dari satu. A. Membantu sesama apabila ada yang kesulitan tanpa sikap pamrih. Oke, pamrih itu apa sih berarti? Eh, eh, Pamrih itu berarti minta, Minta Imbalan. kembalian, Pak. minta kembali, minta balasan gitu ya. Iya, minta balasan. Minta Pak, balasan maaf, ya. Pak. Yuk, Tadi saya mau nanya soal nomor 10. Tadi saya waduh. mau nanya tapi Tak jaringan dulu. saya tadi ada. Ya udah, nanti kita balik ke nomor 10 ini dulu nih. Ya, berarti Terima yang kasih, A Pak. ya. Yuk, yang A nih ya. Ya, Tanpa sikap pamrih. Kan juga si merpati pas nolongin semut nggak bilang, tapi besok lu tolongin gue ya. Kan dia nggak ngomong gitu kan. mm. Dia nolong aja kan. Ya, berarti itu tanpa sikap pamrih. Yang A benar. Terus apa lagi? C. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Oke, siap. Sama-sama ngucapin ya. Si semut ngucapin terima kasih banyak merpati. Merpati juga ngucapin terima kasih banyak semut. Yang B kenapa salah? Karena itu, Karena menyakiti. ya, Membalas perbuatan orang yang menyakiti dengan cara setimpal. Enggak ya, enggak relevan dari cerita tadi. Mengingatkan diri sendiri agar selalu waspada terhadap siapa saja. Enggak juga enggak ya, itu. kecuali tadi misalnya eh, merpati atau si semut yang saling mencelakai. Nah, itu baru bisa. Tapi kan enggak ini. Ya, jadi jawabannya A dan C. Tadi siapa yang mau nanya nomor 10? Saya, Pak. Kenapa nomor 10? Ini, Pak. Saya tadi waktu bahas soal ketinggalan, Pak. Tadi error jaringannya, Pak. Iya, berarti itu mah bukan nanya. Emang kamu tadi nggak nyimak ya. Nah, itu bingung, Pak, antara yang mengutamakan pesa atau yang menolong tetangga, Pak. Yang apa? Antara Yang A atau C, Pak. yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti yang Ya, C kan ya, Pak? yang C. Menolong tetangga walau dalam kondisi sulit. Iya, kenapa menolong tetangga walaupun dalam kondisi sulit? Karena si Lukas Si itu, Pak, Lukasnya, tetap membantu tetangganya, Pak, walau dia juga iya, ngutang. iya, walaupun dia juga ngutang, dia tetap kepikiran, dia tahu tetangganya ada pesta kan di sini. Oh iya, makasih, Pak. Tadi soal Ya, Radit batu, Pak, dibilangin. oke, sip, sip, sip. Terus nomor berapa tadi? 13 sekarang ya? Masih di teks yang sama. Nah, ini masalah ejaan, masih di teks yang sama nih. Perlu. Nisrin, coba Nisrin. Ya, Pak. Coba dijawab nomor 13 tuh. Pilihlah kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, kalimat "tolong, tolong, aku tidak bisa keluar dari sungai" sudah melambangkan keputusasaan tokoh semut. Benar gak tuh? Tolong, tolong, aku tidak bisa keluar dari sungai. Ini melambangkan keputusasaan dari si semut. Benar. Benar, oke. Yang kedua, Berdasarkan cerita tersebut, kata aksi pada kalimat merpati kemudian mengetahui kalau semut telah menggagalkan aksi si pemburu. Ia kemudian mengucapkan terima kasih tidak tepat digunakan. Salah. kenapa emang? Eh, Tepat ya, itu kan udah tepat ya. iya betul, itu udah tepat, Pak. Mm-mm.
Berdasarkan cerita tersebut, kalimat terima kasih banyak semut. Tanpa kamu, aku mungkin sudah mati terkena tembakan si pemburu. Sudah melambangkan kelegaan tokoh merpati. Benar. Benar. Jadi benar, salah, Salah, benar. benar. Ya. Pak, izin Pak, boleh nanya nggak? Apa tuh? Jadi ini kan yang pertama, tolong aku tidak bisa keluar dari sungai. Nah, Mm-mm. minta tolong berarti kalau minta tolong itu semutnya itu belum putus asa atau logika saya yang salah? Ya itu udah keputusasaan dari si tokoh semut lah. Dia kalau nggak gitu mau gimana lagi? Mau ngomong apa lagi coba kira-kira? Oke Pak, terima kasih. Ya. Terus yang kedua, Yang eh, kedua, aksi itu mm-mm, katanya itu beneran ada. adalah aksi, Oke, terima kasih Pak. aksi. Makanya jangan terkecoh sama itu kan yang bikin kecoh sebenarnya gini, tidak tepat digunakan. Ya. Berdasarkan cerita tersebut, kata aksi pada kalimat, nah kalimatnya gini nih, Merpati kemudian mengetahui kalau semut telah menggagalkan aksi si pemburu. Ia kemudian mengucapkan terima kasih, tidak tepat digunakan. Enggak, karena itu udah tepat kata aksi di situ. Ya, Oke Pak, terima kasih. oke. Ada kata lain nggak? Coba deh pikir. Kata lain yang bisa nggantiin posisi aksi di situ. Nggak cocok, misalnya kita ganti tingkah si pemburu kan, menggagalkan tingkah si pemburu nggak cocok kan? Iya Pak. Oke, lanjut ya. Menunggu Bapak yang tak pernah datang. Apa nih yang ditanya? Nah, memprediksi peristiwa yang menyebabkan toko Bapak tidak datang menjemput lagi, yaitu berarti namanya prediksi berarti nggak tertulis nih. Kalian diminta memprediksi peristiwa apa ya kira-kira yang terjadi sehingga si Bapak ini nggak pulang atau nggak ngejemput. Masalahnya kalian paham dulu harus dari teksnya. Aduh. Maiza, dibaca Maiza. Menunggu Bapak. Ya, menunggu Bapak yang tak pernah datang. Karya Andika Sondang dengan pengubahan. Minggu di pagi ini terasa berbeda. Adikku sudah sangat siap dan rapi. Ibu yang memandikan dan memakaikan baju terbaiknya. Begitu juga aku. Segera bersiap-siap mengenakan gamis dan kerudung terbaik yang ada di lemari bajuku. Ibu tampak berdandan lebih rapi dan dandannya dari dandanan biasanya. Mau kemana kita, Bu? Tanyaku. Bapak mau ajak kita jalan-jalan naik mobil. Jawab ibu dengan wajah bahagia. Wah, kita naik mobil, serah adikku yang bernama Dimas. Memang Bapak mau pulang hari ini, Bu? Tanyaku penasaran. Iya, sejam lagi sampai rumah. Sarapan dulu yuk. Jangan sampai Bapak sudah datang untuk jemput, kita masih belum siap, ucap Ibu. Kami bertiga segera menyantap hidangan pagi sederhana kami, yaitu nasi goreng putih dan telur dadar. Selanjutnya, Ibu mengambil tas tentengnya, lalu mengajak kami duduk-duduk di teras rumah menunggu kedatangan Bapak. Beberapa tetangga yang lewat depan rumah menyapa kami. Ibu segera mengunci pintu setelah Bapak menelepon akan tiba 15 menit lagi. Dimas tidak henti-hentinya berceloteh dengan gembira. Bapak sudah sebulan ini bekerja sebagai sopir pribadi salah seorang pengusaha sukses di kota kami. Setiap 1 bulan sekali, Bapak diperbolehkan meminjam mobil untuk membawa kami jalan-jalan. Ini kedua kali kami akan jalan-jalan dengan mobil itu. 15 menit berlalu, Bapak belum datang. Kami masih menunggu dengan perasaan gembira. Setelah lewat 1 jam, mobil yang biasa dibawa Bapak belum tampak. Kami mulai gelisah. Tak terasa 3 jam kami menunggu. Bapak belum datang. Ibu tampak khawatir. Berkali-kali ibu mencoba menelepon, tetapi tidak ada jawaban. Ibu juga beberapa kali mengecek ujung jalan kanan dan kiri. Dimas mulai merengek lalu menangis. Suasana tampak kacau. Lanjut, Pak. Tiba-tiba datang Pak Lurah dan 2 petugas polisi yang langsung berbicara dengan ibu. Wajah ibu langsung tampak shock dan ia tersungkur lemas. Tak lama para tetangga datang beramai-ramai mengerumuni ibu, mengusap punggung ibu yang kini kehilangan separuh jiwanya. Dimas semakin kencang menangis dalam pelukanku. Bapak tidak akan pernah datang menjemput kami lagi, selamanya. Nah, mendeng kan ceritanya?
Jadi bapaknya bilang kalau dia mau ngajak jalan-jalan ya. Karena emang dia kerja di rumah bosnya, bolehlah sebulan sekali pakai mobilnya buat ngajak keluarganya. Terus dia udah nelpon keluarganya supaya siap-siap. Keluarganya udah siap, udah ditungguin, ternyata nggak jadi dateng. Nah, apa kira-kira ya, kalian patokannya nih, paragraf terakhir. Tiba-tiba datang Pak Lurah dan dua petugas polisi langsung berbicara dengan ibu. Wajah ibu langsung tampak syok. Ia tersungkur lemas. Tak lama para tetangga datang beramai-ramai mengerumuni ibu, mengusap punggung ibu yang kini kehilangan separuh jiwanya. Dimas makin kencang menangis dalam pelukanku. Bapak tidak akan pernah datang menjemput kami lagi selamanya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan toko Bapak nggak datang jemput lagi? Apa, Maiza? Aku waktu itu jawabnya yang apa namanya? Tadi, bukan waktu itu tadi. Yang kecelakaan. Yang kecelakaan ya, tadi Heeh. jawabannya. Iya. Ya, bener. Yang B, itu yang prediksinya paling masuk akal. Kalau berbalik arah dan mengurungkan niat menjemput keluarga untuk jalan-jalan dengan mobil kayaknya, masuk iya sih setega itu ya. Menyuruh siap-siap, itu bapaknya ngeprank kalau kayak gitu. Yang C, Bapak melanggar aturan di jalan sehingga ia ditangkap polisi dan dipenjara selama 20 tahun lamanya. Aturan apa di jalan yang sampai 20 tahun di penjara? Ya. Lagian kalau cuma 20 tahun, harusnya di teks nggak bilang, Bapak tidak akan pernah datang menjemput kami lagi Seumur hidup Pak selamanya. penjaranya Pak. Ya. Apa? Penjara seumur hidup Pak kata Fatih Pak. Penjara seumur hidup. Seumur hidup itu bukan sampai mati loh ya berarti. Nih, nomor yang D. Toko Bapak mengalami serangan jantung dan saat mengendarai mobil dan harus dirawat di intensif di rumah sakit. Ini juga nggak bukan prediksi yang tepat. Kenapa? Lagi-lagi berarti kan nggak meninggal. Berarti suatu saat masih bisa dia jemput, datang, ngajak jalan-jalan. Tapi kan di teksnya dia bilang tidak akan pernah datang menjemput kami lagi selamanya. Berarti yang B. Ya, 15. Oke, 15 dilihat. Tadi siapa? Gwyn, ada gak Gwyn? Ada Pak, ada Pak. Ya, 15 Gwyn. 15, oke Pak. Berdasarkan cerita tersebut, di bawah ini yang merupakan relevansi antara nilai kehidupan pada teks cerita dengan nilai kehidupan sehari-hari, yaitu sebentar Pak. Nilai kehidupan itu. Oh, tadi kan kamu udah baca teksnya. Berarti kan udah mudeng maksudnya apa nih? Oh iya Pak. Ini Pak. Nilai kehidupan yang disampaikan pada teks relevan dengan kehidupan sehari-hari dengan menekan arti penting kebersamaan keluarga Pak. Saya jawabnya itu Pak. C. Kenapa bukan yang B? Karena hanya berapa untuk karena kan di teksnya juga nggak dijelasin Pak kalau misalkan yang B kalau keluarganya itu tinggalnya di kota besar dan kalau misalkan soal kejadian kayak gitu kan kejadiannya bisa di mana aja Pak, mau di hutan mau di LA juga bisa Pak. Ya, dan nggak hanya untuk keluarga yang tinggal di kota besar aja ya, Iya betul Pak. kebersamaan Betul, kayak Pak. gitu. Ya, mau di desa juga ada kebersamaannya ya. Yang C jawabannya ya. Betul, Pak. 16. Ini, yuk 16 siapa ya? Gladys, ada gak Gladys? Iya, Pak. Oh, ada ding. Ya, yuk Gladys. Ya, 16. di bawah ini yang bukan merupakan kalimat yang digunakan pengarang untuk merepresentasikan keadaan gelisah dari tokoh Ibu dan Dimas saat menunggu, yaitu hmm, Gelisah loh ya, gelisah, khawatir gitu loh ya. ya, Mana yang bukan menggambarkan kegelisahan? hmm, tadi sih saya jawab yang D sih, Pak. Bener dong kamu. Ya, Wajah ibu langsung tampak syok dan ia tersungkur lemas. Itu lagi bukan lagi gelisah itu. Ya, ya. Ah, kalau gelisah itu berkali-kali mencoba menelpon tapi tidak ada jawaban. Itu gelisah dia. Ya.
Dimasnya mulai merengek lalu menangis, suasana tambah kacau. Itu juga gelisah ya saat menunggu. Ibu beberapa kali mengecek ujung jalan kanan kiri itu juga gelisah saat menunggu. Yang D itu bukan lagi gelisah. Ya, jawabannya yang D. D. Oke, eh, coba yuk kita terakhir nih, 17 yuk. Nah, ini potongan ini yang drama. Fai, coba Fai, dibaca Fai. Soalnya dulu Fai ini Fai. Berdasarkan perpaduan dialog dan petunjuk laku tersebut, konflik psikologis yang dialami tokoh ayah ialah Nah, baru nih. Konflik psikologis ya yang dialami tokoh ayah. Ayah, ini sudah abad ke-21. Aku tidak bisa hanya duduk di dapur sementara mimpiku ada di balik teleskop itu. Adat kita adalah akar. Laras, jika akar itu kau cabut, kau akan kering dan mati di tanah orang. Ayah berbicara sambil membelakangi Laras. Tangannya memegang erat tongkat kayu tuanya hingga buku jarinya memutih. Suaranya berat menahan sesuatu yang lebih dari sekedar amarah. Oke, apa nih konflik psikologisnya yang dialami tokoh ayah berdasarkan dialog sama petunjuk laku? Saya tadi ketakutan akan hilangnya identitas keluarga dari dalam diri tokoh ayah yang disembunyikan di balik sikap otoriter, Pak. Kenapa bisa milih itu? Ayahnya tadi ngomongin akar-akar maksudnya apa sih? Akar itu, adat itu ialah akar kita. Adat kita adalah akar. Jika akar dicabut, kau kering mati di tanah orang. Tradisi keluarganya, Pak. Ya, benar jawaban kamu. Yang B, ya. Oke, Pak. Oke, sampai sini waktunya. Nanti kalian istirahat sampai jam 4. Jam 4 lanjut mapel matematika ya. Alhamdulillah tuh tadi udah ini 17 nomor. Harusnya kalau 17 nomor benar semua udah lebih dari separuh tuh ya. Ternyata kan yang nggak pusing-pusing banget sebenarnya ya. Memang terlihatnya banyak teksnya. Tapi kalau kalian cuma pahami dulu pertanyaannya yang diminta apa, ternyata nggak sesusah itu kok teksnya ya. Jadi semoga ntar dulu. Di berikutnya kita masih akan ada tryout Kota Bekasi, terus masih ada TKA sesungguhnya. Kalian bisa lebih fokus ya, jangan buru-buru, jangan males baca beneran ya. Memang tadi kurang ideal karena habis matematika langsung bahasa Indonesia, tapi semoga bisa inilah bisa mendapatkan hasil terbaik ya. Terima kasih. Boleh istirahat terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.